Oke teman-teman, balik lagi di channel Mandro Official 10. Jadi kembali lagi di segmen Timnas. Jadi kita bakal bahas Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia round 3 untuk Piala Dunia 2026. Jadi tadi pagi itu sudah keluar nama-nama list pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Jadi ada 26 nama pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk bisa menjalani laga kualifikasi round 3 lawan Australia dan juga lawan Arab Saudi dan juga Australia, yang dimana nanti itu timnas Indonesia senior kita akan main pertama itu lawan Arab Saudi away ke Arab. Itu akan main hari Jumat dini hari jam 1 waktu Indonesia Barat. Jadi akan menjadi laga yang cukup sulit kayaknya bagi timnas kita. Jadi balik lagi ke pemanggilan nama pemain. Jadi kita dari posisi penjaga gawang dulu. Ada 4 nama penjaga gawang yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Yang pertama ada Hernando Ari, terus Adi Satrio, Nadeo Argawinata, Martin Paes dipanggil. Terus ada Wahyu. Kita lanjut ke posisi back. Jadi itu ada 4 kiper yang dibawa oleh Coach Sintayong. Terus sebagai informasi tambahan buat teman-teman bahwa Martin Paes itu belum bisa bermain lawan Arab Saudi di tanggal 6 September, belum bisa main. Tapi kabar baiknya itu Martin Paes itu sudah bisa bermain di laga lawan Australia ketika kita main di Stadion Gelora Utama Bung Karno. Jadi Martin Paes baru bisa menjalani debutnya nanti untuk bermain di timnas Indonesia itu ketika laga kedua lawan timnas Australia di GBK. Jadi kita lanjut ke posisi back sekarang. Ada di back kanan itu ada Wahyu Prastio, terus ada Asnawi Mangkualam seperti biasa. Terus kita ke kiri ada Calvin Perdong. Terus ada Pratama Arhan, ada Nathan Choaon yang kemarin baru saja menjalani debutnya di Championship di Liga Kasta 2 Liga Inggris. Jadi itu untuk posisi back. Di back kanan ada Wahyu Prastio, terus ada Asnawi Mangkualam di posisi back kanan. Terus di kiri ada Calvin Perdong terus bersama Pratama Arhan. Jadi itu 4 back sayap kita, baik di kiri maupun di kanan. Sebenarnya Nathan Choaon juga bisa bermain di posisi back sih, back kiri atau back kanan. Tapi kayaknya dia akan main tapi dia juga bisa main di posisi gelandang. Cuma kalaupun dia nanti akan bermain itu pasti akan dimainkan di posisi back kiri atau back kanan. Kita lanjut ke gelandang, ke back tengah dulu. Ada Justin Hapner, terus Jai Jess, ada Rizky Ridho, terus jadi ada Muhammad Ferrari juga ada. Dan juga kita lanjut lagi di kanan ada 3 pemain nampaknya. Sandy Walsh dipanggil, lupa baca nyelip namanya. Terus itu dia. Jadi untuk posisi center back Sintayong bawa Justin Hapner, terus Jai Jess, ada Rizky Ridho, terus ada ada Muhammad Ferrari. Jadi itu untuk posisi back yang dipanggil. Terus ada juga Sen Patinama yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Jadi banyak opsi di lini pertahanan timnas Indonesia. Kenapa Jordi Amat nggak dipanggil? Karena Jordi Amat itu absen kalau nggak salah gara-gara akumulasi kartu. Jadi kalau berdasarkan informasi yang gue dapat itu, jadi kalau teman-teman ada informasi tambahan silahkan komen di komentar, komen di bawah.
tentang kasusnya Jordi Amat. Jadi kita move on ke posisi berikutnya, ke gelandang. Ada di gelandang Sintayong manggil Tom Hai. Terus ada Marcelino Ferdinand yang baru saja resmi ke Oxford United. Terus ada Ivan Jenner. Ada, jadi itu gelandang yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Sebenarnya kenapa kelihatan sedikit gelandang yang dipanggil oleh Coach Sintayong, karena seperti Nathan Choaon, terus Sam Patinama itu juga bisa bermain di gelandang. Terus kita lanjut ke posisi penyerang. Di posisi penyerang kembali Witan Sulaiman balik, dipanggil ke timnas setelah menjalankan ibadah hajinya di Arab Saudi, juga di Mekah. Terus ada Hoki Caraka, ada Ramadan Sananta, dan juga nama terakhir itu adalah Dimas Derajat. Oh, bukan nama terakhir sih. Dimas Derajat, Egy Maulana Fikri, dan Ricky Kambuaya yang masuk kembali dipanggil oleh Coach Sintayong. Jadi itu 26 nama yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Kita ulang lagi. Nggak usah diulang-ulang aneh. Jadi kita akan bahas itu kan nama-nama pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk 2 laga pertama di kualifikasi Piala Dunia. Kita lanjut ke jadwalnya. Jadi Indonesia itu di second round atau di babak kedua itu keluar sebagai runner up grup dengan berapa poin? Dengan dengan 10 poin sebagai runner up. Jatuh kameranya, maaf. 10 poin. Jatuh lagi. 10 poin sebagai runner up di bawahnya Irak. Terus di babak ketiga atau di round 3 itu Indonesia tergabung di grup B, karena hanya ada 3 grup. Jadi Indonesia tergabung di grup C. Ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan juga Indonesia yang terakhir. Jadi itu dia, Indonesia di round 3 ini bakal tergabung di grup C. Dan jadwal pertama mereka itu seperti yang aku bilang tadi, laga pertama mereka akan away ke Arab Saudi, akan bermain di hari Jumat jam 1 dini hari. Terus laga kedua mereka akan bermain home di kandang, itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa tanggal 10 September jam 7 WIB. Terus lanjut lagi di bulan berikutnya, berarti 1 bulan kemudian, itu di tanggal 10 Oktober akan main lagi away ke Bahrain. Itu akan bermain pukul jam 11 waktu Indonesia malam, ya, jam 11 malam. Terus lanjut lagi 5 hari kemudian akan kembali lagi main lawan Cina jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Terus lanjut lagi 1 bulan kemudian itu Indonesia lawan Jepang. Terus balik lagi di bulan yang sama, masih di tanggal, jadi Indonesia lawan Jepang itu di tanggal 15 November. Terus lanjut lagi nanti di tanggal 19 November itu lanjut lawan Arab Saudi lagi, main di kandang tentunya. Terus lanjut lagi di tanggal, jadi itu jadwal timnas. Ada lanjut lagi nanti di tanggal 11 di tanggal berapa lagi nih jadwal timnas. Jadi udah habis. Jadi itu dulu jadwal timnas untuk di tahun 2024 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, karena nggak langsung dimainkan semua laga kualifikasi babak ketiga, itu akan dilanjutkan lagi tahun depannya.
Jadi Indonesia lanjut lagi di tahun depannya Indonesia akan menghadapi Australia lagi away pada tanggal 20 Maret. Lanjut lagi main di kandang lagi lawan Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Terus laga kedua terakhir mereka itu main lagi di kandang lawan Cina pada tanggal 5 Juni. Terus terakhir itu mereka akan menjalani laga away ke Jepang melawan Jepang di tanggal 10 Juni. Jadi itu jadwal timnas Indonesia untuk di kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga. Karena di bulan November kalau nggak salah itu timnas Indonesia akan menghadapi AFF. Jadi itu oke, jadi itu untuk jadwal timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia round 3. Jadi itu, dan juga itulah nama-nama pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk round 3 ini, untuk kualifikasi Piala Dunia round ketiga. Jadi itu kita bahas ke hal yang lebih penting. Bang, bagaimana sih caranya timnas Indonesia itu bisa lolos dan main di Piala Dunia? Jadi kita bahas, oke? Oke, jadi kita lanjut. Bang, bagaimana nih caranya agar timnas Indonesia itu bisa lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan juga Meksiko? Jadi bagus nih pertanyaan ini kalau ada yang nanya. Jadi bagaimana caranya adalah, jadi ini aku ada ngambil satu postingan di Instagram dari Haryanto_Abri. Jadi aku ambil di sini dan beliau bikin postingan skenario Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Jadi teman-teman bisa follow postingan beliau, juga banyak bahas tentang bulu tangkis kalau teman-teman berminat. Jadi teman-teman bisa follow di Haryanto_Abri. Jadi aku cuma mau ngingetin dulu sebelum kita lanjut mempelajari ini skenario Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Aku cuma mau mengingatkan bahwa jadwal pertama timnas Indonesia itu akan main lawan Arab Saudi nanti pada Jumat dini hari jam 1. Terus lanjut di kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno lawan Australia jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kita lanjut ke skenarionya. Jadi bagaimana Bang caranya agar timnas Indonesia itu bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Jadi skenario pertama adalah seperti yang kita tahu. Jadi ada 18 tim yang lolos ke round 3 ini. Jadi masing-masing dari 18 tim ini dibagi ke dalam 3 grup, A, B dan juga C. Jadi akan kubacakan grup-grupnya lagi, hanya sekedar untuk pengingat. Di grup A ada Iran, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kyrgyzstan, dan Korea Utara. Itu untuk grup A. Di grup B itu ada Korea Selatan, Irak, Yordania, Oman, Palestina dan Kuwait. Grup terakhir, grup C, itu ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina dan juga Indonesia. Jadi itu untuk grupnya. Jadi kita balik lagi ke skenario pembahasannya. Jadi ada 18 tim
Jadi negara-negaranya sudah aku sebutkan negara apa saja yang lolos ke round ini. Sudah dibagi 3 grup drawingnya dari beberapa bulan lalu. Jadi skenario pertama adalah Indonesia harus keluar sebagai juara grup. Sebagai juara grup ataupun sebagai runner up. Nanti aku bahas bagaimana peluangnya. Itu skenario pertama. Jika Indonesia bisa finish di posisi kedua atau di posisi pertama, mereka langsung otomatis bisa maju ke Piala Dunia 2026. Jadi itu. Skenario kedua adalah jika seandainya timnas Indonesia itu tidak mampu finish di posisi 1 atau di posisi 2, mereka masih bisa mendapatkan kesempatan kedua, yaitu jika mereka bisa finish di posisi 3 atau di posisi 4, itu mereka berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk main di round keempat ataupun putaran keempat. Nah, jadi di putaran keempat ini agak tricky, jadi aku jelaskan. Di putaran keempat kan ada 3 grup tadi di putaran ketiga yang akan dijalani timnas Indonesia ini. Jadi di putaran keempat ini akan ada 6 tim lagi yang berlaga di round 4 ini, yang dimana nanti akan dibagi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup ada A dan juga B. Jadi jika Indonesia bermain di round keempat, mereka harus bisa finish di posisi 1, di peringkat 1, agar mereka bisa langsung otomatis main di Piala Dunia 2026. Namun jika Indonesia masih gagal di round 4, mereka masih bisa mendapatkan peluang terakhir mereka, yang dimana di round ini jika Indonesia finish di posisi runner up, mereka akan mendapat kesempatan melawan runner up di grup sebelah. Ini misalnya Indonesia di grup A. Indonesia di grup A menjadi runner up, maka dia akan ketemu runner up grup B nantinya. Dan di sini akan diadakan pertandingan home away. Jika Indonesia menang, belum langsung lolos ke Piala Dunia 2026 Indonesia. Tapi jika Indonesia menang, berhasil menang lawan juara grup B atau juara grup B, runner up grup B atau grup A, Indonesia akan maju ke putaran playoff. Yang dimana di putaran playoff ini menjadi kesempatan terakhir buat timnas kita. Di babak playoff ini Indonesia akan melawan perwakilan dari benua lain untuk memperebutkan 1 tiket Piala Dunia. Jadi itu skenario yang bisa dijalankan oleh timnas Indonesia agar bisa main di Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan juga Meksiko. Jadi dari sekian banyak skenario yang ada, malah geser. Nah, jadi dari sekian banyak skenario yang ada, mana bang menurut abang yang skenarionya memungkinkan untuk timnas kita lakukan? Jadi di skenario pertama tadi kan di round 3 ini, di skenario pertama, jika Indonesia berhasil finish sebagai juara grup atau runner up di round 3, maka mereka berhak akan main di Piala Dunia 2026 langsung tanpa harus melewati kualifikasi lagi. Namun ada namunnya nih. Ada namun dan juga ada namunnya. Namun itu tidak mungkin, bro. Bukan tidak mungkin sih, sangat sulit untuk bisa Indonesia finish sebagai runner up di grup C, runner up atau bahkan juara grup di grup C, karena kita tahu, menurutku grup kita neraka sih, karena ada Arab Saudi, Australia, dan juga Jepang di sana. Yang kita tahu bahwa Arab Saudi, Jepang, dan juga Australia itu merupakan peserta dari Piala Dunia 2022 di Qatar lalu. Jadi itu sangat sulit, mengingat juga skuad kita merupakan skuad yang rata-ratanya paling muda.
paling mudah untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Jadi sangat sulit menurutku, realistis saja lah. Sangat sulit melihat juga squad saat ini. Terus di round 3, di round 4, seandainya Indonesia itu bisa finish di peringkat 3 ataupun 4, jadi Indonesia berhak main di putaran keempat. Nah, menurutku di putaran keempat ini adalah adalah kesempatan yang paling realistis untuk timnas Indonesia bisa lolos. Karena kenapa? Otomatis tim-tim yang tersisa yang tidak bisa dapat juara grup ataupun runner up di round ketiga itu adalah mungkin adalah tim-tim yang kualitasnya mungkin hanya beda satu tingkat di atas Indonesia atau bahkan setara gitu loh. Jadi kesempatannya masih memungkinkan di round 3. Round 3 Indonesia bisa jadi runner up ataupun juara grup. Jadi di round 4 ini mereka kalau jadi juara grup akan langsung otomatis lolos ke putaran grupnya langsung. Namun jika mereka finish di posisi runner up, mereka harus berhadapan dengan runner up grup sebelah lagi, akan memainkan laga home dan away. Dan jika Indonesia menang di laga itu, di laga pertemuan antara runner up grup A dan grup B, maka Indonesia berhak main di playoff Piala Dunia 2026 dan akan berebut satu tiket terakhir dengan benua lain. Benua lain mungkin seperti benua Afrika atau benua lainnya gitu loh. Jadi itu, dan melihat kondisi yang ada sih berharap boleh. Cuma menurutku jika timnas Indonesia gagal pun di kualifikasi Piala Dunia kali ini, itu tidak masalah karena menurutku belum saatnya sih, belum waktunya untuk timnas Indonesia itu main di Piala Dunia. Karena mengingat juga squad kita sangat-sangat muda, minim pengalaman, terus juga tim-timnya sangat-sangat kuat di round kali ini. Jadi sangat realistis jika Indonesia mengincar menurutku di round ketiga ini, mengincar peringkat ketiga ataupun peringkat keempat. Atau bahkan jika amit-amit cabang bayi Indonesia tidak bisa meraih posisi ketiga dan keempat, ya menurutku juga nggak apa-apa, ambil sisi positifnya dan juga nikmati progresnya lah di bawah Sintayong. Jadi itu buat video pembahasan kali ini, pembahasan timnas kali ini. Mudah-mudahan nanti di tanggal 6 September bisa memberikan permainan yang terbaik. Terus juga Sintayong bisa menunjukkan progresnya lah, apa yang dia lakukan selama ini buat membangun skuad timnas Indonesia. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and see you the next video. Semoga all the best for timnas di kualifikasi round ketiga ini. Thank you guys, thank you for watching.